subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video berikutnya seperti berikut. Klik subscribe, kemudian klik gambar lonceng, klik semuanya. Baik, kita lanjutkan pada tutorial berikutnya. Kita akan melanjutkan bahasan mengenai bahasa caps lock, insert, dan penampilan atau zoom. Nah, ini ya bahasa ini. Ini adalah regional setting ya kalau dalam bahasa bahasa Windows-nya. Jadi regional setting itu mengatur tata bahasa regional yang sedang di tempat kita, maksudnya. Ini bisa dirubah ke dalam bahasa aslinya. Memang format ini adalah bahasa Inggris ya, sama seperti MS Word, itu kamus dasarnya dia bahasa Inggris, tetapi kita bisa merubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Baik, bahasan ini nanti kita akan perdalam lagi pada translate bahasa Indonesia to English atau English to Indonesian gitu ya. Nanti itulah kelebihan dari Microsoft Word 2019. Kita bisa mentranslate di sini, nggak perlu lagi di Google Translate ya. Baik, kita lanjutkan nanti pada bahasan itu. Kali ini bagaimana cara ngerubah format ini, itu kita pergi ke control panel, ke sini. Nah, di sini ya. Dari kalau Windows 7 start program, kemudian control panel, masuk ke sini. Kalau untuk Windows 8 10 Anda search aja di search, kemudian tulis control panel, nanti akan masuk. Nah, cara merubah regional setting, format regional setting ini, masuk ke sini control panel, ini regional setting. Anda rubah di sini ke dalam format bahasa Inggris. Ketik aja misalnya. Nah, di sini kita cari English United. Boleh silakan English Kingdom atau English United, dimana Anda ingin ya. Tapi kalau English nasional kita menggunakan formatnya United States, kira-kira seperti itu gitu ya. Cari aja di sini United States, mana dia? Nah, ini dia ya. Kemudian apply, kemudian oke. Gitu cara ngerubahnya ya. Biasanya ketika format bahasanya tidak berubah, biasanya minta di restart dulu ini ya Windowsnya. Tapi saya tidak akan merestart karena tidak bisa melanjutkan rekaman. Yang penting saya bagaimana cara menjelaskan untuk merubah format regional ini ya. Apalagi kalau di Excel ini penting banget. Baik, kita lanjutkan pada bahasan line status atau status line. Nah, di sini kita coba akan menjelaskan insert. Insert ini fungsinya untuk menyisip teks di tengah-tengah ya. Misalnya di sini. Kemudian ketik E, nah dia akan tersisip di antara gitu ya. Menghapus tinggal pakai backspace. Kalau misalnya banyak, bagaimana menyisip di antara? Pertama-tama kita blok dulu ininya ya. Yang akan disipnya itu diblok dulu, misalnya begini. Kemudian klik kanan, kemudian copy. Ini ada copy. Aduh, sorry, ini hapus, diblok dulu ya. Dari mana? Di awal. Kemudian tekan tombol shift, jangan dilepas. Kemudian klik kanan, copy. Kemudian letakkan di mana? Klik di sini. Kalau banyak ya. Kemudian paste atau paste. Ctrl P juga boleh. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dia melebar ke kanan. Baik, kita nanti ini akan kita bahas lebih detail pada latihan operating system operasi pembuatan naskah. Nah, berikutnya lanjutkan bagaimana kalau menimpa ini menimpa teks. Saya tidak tahu ini di
Microsoft Word 2019, ternyata ketika insertnya nyala dan enggak, sama saja fungsinya ya. Baik, coba saya matikan dulu. Insertnya itu operate ini ya. Ini klik, saya mati. Harusnya kan insertnya nggak ada, berarti kan nimpa gitu ya. Ini kalau kita letakkan di sini, kita kalau dulu sih waktu zaman OnStar, saya ingatnya letakkan aja di situ, dia akan menimpa di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tetapi ternyata ini, atau memang begini ya, saya juga ini di Word 2019 ini agak kaget. Coba lihat, ini padahal insertnya mati ya. Ketika kita, dia bergeser tetap gitu ya, tidak menimpa. Tapi jangan khawatir, saya punya cara sendiri bagaimana caranya menimpa satu kata atau banyak. Kita satu dulu ya, caranya itu diblok dulu nih, diblok dulu. Ininya nggak pengaruh kayaknya. Ini coba saya operate-nya nyalakan, mati atau enggak dia nggak pengaruh. Kita nyalakan, nah insertnya ada ya. Nah ini kita blok saja teks yang akan ditimpa. Coba kita besarin dulu ya. Nah misalnya yang ini U ya, saya blok, kemudian timpa dengan D. Nah begitu caranya menimpa ya. Jadi diblok dulu baru copy dulu. Kalau diketik begini, kalau diketik, jadi blok dulu baru timpa. Nah sekarang saya blok dulu, timpa lagi pakai U, begitu ya. Tapi bagaimana kalau menimpa banyak? Nah menimpa banyak ini sama dengan menyisip banyak tadi ya. Kita blok dulu ininya, klik di awal, tekan tombol shift, yang dilepas klik di akhir, kemudian klik kanan, copy, kemudian ini rindu, saya blok lagi yang mau ditimpanya, klik di awal atau drag ya, di akhir, kemudian klik kanan atau Ctrl P. Nah begitu caranya ya kalau menimpa banyak. Baik, nanti kita akan bertemu lagi pada bahasan mengenai pengetikan. Saya undo dulu aja. Itulah insert, ini sepele tapi penting ya, nanti pada saat kita menulis laporan, skripsi, tesis atau mungkin TA gitu ya, terutama dalam penelitian. Ini perintah ini penting. Nah sekarang saya akan memperkenalkan caps lock. Caps lock di sini ini ya, ini tanda bahwa huruf besar nyala. Kita coba misalnya tekan caps lock. Nah di sini caps lock nyala ya, berarti ketika kita ngetik itu nanti akan besar semua. Nah begitu, lihat, perhatikan tanda caps lock itu nyala. Kalau matikannya tekan caps lock lagi. Ini biasanya ini berguna untuk pada saat memasukkan password ya. Kalau password itu hurufnya kecil ya harus kecil semua. Kalau hurufnya besar, besar semua passwordnya. Jadi untuk mengetahui, wah mode sekarang ini caps lock apa enggak, barangkali lupa, kita tekan aja caps lock. Nah kalau caps locknya ada pada bagian status lain, berarti sekarang huruf besar semua. Kalau misalnya ininya mati, berarti huruf kecil semua, begitu ya. Baik, itu mengenai caps lock. Kemudian kita akan masuk ke bahasan ini ya, pengenalan interface penampilan yang ada di sini. Nah, ini ada tool. Oh ya, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang butuh mengenai ini ya, Anda coba aja di sini ketik ya. Kalau misalnya ini nggak ngerti bahasa Indonesianya, Anda tulis translate di syukur punya translator ya. Kalau misalnya Anda bisa menggunakan translate yang di MS Word, syukur pakai itu aja. Bahasa-bahasa ini ditranslate ke dalam bahasa Indonesia kalau misalnya nggak ngerti. Saya kira ini bahasanya biasa saja ya. Silakan Anda checklist untuk menampilkan ini. Baik, kita lanjutkan. Nah ini yang zoom, ini adalah mode
read mode. Nah, kalau diklik dia tampilannya begini ya, nggak lengkap. Kalau yang ini print layout, tempat kita ngetik seperti biasa saja gitu ya. Kemudian kalau yang ini web layout klik saja. Ini biasanya digunakan untuk menulis HTML ya, modenya. Kalau misalnya mau pilih salah satu, berarti ini aktif. Kemudian yang di sebelah sini ada slider, ini untuk memperbesar, memperkecil tampilan lembar penulisan MS Word ya. Boleh menggunakan tanda ini, boleh tanda plus menambah, atau boleh menggunakan yang sebelah sini, klik saja nanti muncul seperti ini. Anda tinggal pilih mau 200%, mau 75 atau berapa pilih ya, atau ini double pilih aja. Kemudian oke ya, jangan lupa klik lagi double. Kalau misalnya Anda mau membuat persen sendiri, klik aja di sini, kemudian tulis 55 misalnya, kan jarang ada. Kemudian oke. Dia akan, sebenarnya ini pengetikan ini berlaku untuk ini ya, apa namanya, ini loh yang ini. Nah, memperbesar memperkecil teks keinginan kita. 23. Bentar. Oh, ini harus, kalau misalnya nggak jalan harus diblok biasanya ya. Nah, gitu. Ini sih sebenarnya sama aja tuh ya. Kita coba ketik misalnya 45, enter. Nah, begitu ya. Candu. Itu gunanya slider dan zoom yang ada di sini. Baik, saya lihat dulu bahasan berikutnya apa. Oh iya, saya kira sudah cukup di sini, cuma saya mau nambah sedikit. Saya kemarin belum menjelaskan ini menulis bahasan yang akan kita cari yang tidak ketahui di sini harus dalam bahasa Inggris ya. Walaupun misalnya di sininya bahasa Indonesia. Karena tulisan-tulisan ini bahasanya Inggris. Jadi kalau harus menulis di sini yang kita cari dalam bahasa Inggris. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia tidak muncul karena tidak ada bahasan yang dalam bahasa Indonesia. Kira-kira seperti itu. Saya kira untuk tutorial cukup sekian, kita lanjutkan pada tutorial berikutnya.